takdirkan sosok beliau orang-orang yang punya ilmu yang tinggi tapi punya tawadhu, rasa syukur dan rasa rendah hati. Di rumah beliau banyak binaan-binaan dan arahan-arahan terhadap anak-anak kita. Perhatian yang cukup. Kenapa? Karena ilmu itu adalah nurul hayat, cahaya kehidupan. Jadi orang yang berilmu itu adalah cahaya kehidupan, obor yang tak mati, sinar yang tak redup. Yang punya ilmu seperti bagaikan padi, semakin dia berisi syukur, dia semakin tunduk kepada siapa? Tunduk kepada yang menciptakan makhluk, yaitu Allah. Jadi jangan heran kalau tadi ini dia buka dimanya ada beberapa ayat yang dia baca, bukan dari pesantren beliau, tapi alhamdulillah dan syukurlah kepada anak-anaknya dan anak menantunya luar biasa. Mudah-mudahan lahir keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah itu tenang, rumah tangga yang adil, rumah tangga yang yang stabil, memiliki cinta dan kasih sayang. Tapi di mana cinta dan kasih sayang itu dan rasa syukur itu pasti ada ujian. Pasti ada ujian, ya bisa saja diuji dengan materi, diuji dengan sakit, diuji dengan keluarga, diuji dengan suami, diuji dengan istri. Ada suami diuji dengan istrinya, ada istri diuji dengan suaminya, ada diuji dengan anaknya. Coba bayangkan kalau orang tuanya mau kasih sekolah anaknya, kemudian anaknya tidak mau, kan itu problem, itu masalah. Nah, bapak-bapak dan ibu, sesepuh keluarga dan para sahabat, itulah yang sempat hadir dalam acara syukuran. Kemudian yang ketiga, beliau menghadirkan kita memperkokoh penguatan silaturahim. Yang berdasarkan hadis Rasulullah SAW, man ahabba an yusaddara bil rizqi. Barang siapa yang mau didapatkan rezeki, mengalir salah fi akhirat rahimah, dan yang mau dipandangkan keberkahan keturunan umurnya, maka paling yaitu perbaiki hubungan kekeluargaan. Kenapa orang yang pernah lahir dan keluar dari lahir itu disebut dengan keluarga? Karena orang yang merasakan derita manusia ini adalah orang yang pernah lahir dari lahir seorang ibu. Jadi jangan heran kalau ini mengalami satu problem teratasi atau tidak, biasanya dia meneteskan air mata. Mengapa? Karena cinta dan kasih sayang ini terasa. Kemudian ayat yang berikutnya dia katakan, wa in sa'altana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum
Yang kedua adalah jika engkau bersyukur. Bersyukur paling mudah adalah mengucapkan alhamdulillah. Dan yang berat itu adalah berbagi. It'am ta'am, suka memberi makan, suka dia berbagi. Jangan heran kalau disebut tadi bukan untuk mau dikata bahwa nazar adalah memotong hewan. Coba ya, untuk panggil sanak keluarga para handai dan sebagainya, tetapi mau mendekatkan diri kepada Allah, rasa syukur, sehat-sehat, anak sudah dinikahkan sebagai kewajiban orang tua dan disegerakan dua itu. Pertama, nikahkan orang yang sudah menikah, yang orang yang meninggal cepat umumkan, tidak boleh tunda-tunda. Coba ya, ini yang ada nilai-nilai inspirasi kepada kita bahwa orang yang sering berbagi dengan nikmat yang Allah berikan, maka insya Allah diberi tatmainnul qulub, ketenangan jiwa. Jadi kalau ada orang banyak hartanya, banyak dan sebagainya, keinginan dan harapannya tercapai, tapi masih dia gelisah, gelisah, boleh jadi itu adalah mungkin hablum minallahnya kurang bagus, tetapi sesama manusia bagus. Atau boleh jadi tidak bagus hubungan kepada manusia, tetapi bagus terhadap sesama manusia, atau bagus terhadap sesama manusia, tapi tidak bagus hubungannya kepada Sang Pencipta. Ini bahaya. Apa akibat orang yang enggak bersyukur? Maseke, kurang mau berbagi, tidak mau peduli, tidak mau memberikan dukungan sesuai dengan nilai-nilai agama, sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Apa yang terjadi? Inna azabi lasyadid. Ketahui bahwa saya akan berikan kamu terjadinya insiden, istilahnya kamu mendapatkan neraka dunia dan neraka akhirat. Kesimpulan, bersyukur itu adalah syukur bil qalb. Hakikat orang yang bersyukur itu mengakui dan meyakini bahwa segala fasilitas itu pemberian dari Allah dan titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bersyukur bil lisan, bersyukur dengan kalimat-kalimat. Alhamdulillah sudah selesai menyelesaikan tugas. Alhamdulillah sembuh dari penyakit. Alhamdulillah dari ini. Setelah dia lakukan semua, dia mengakui bahwa semua ini adalah berkat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan dia merasakan tadi adalah kebahagiaan. Itu mengucapkan alhamdulillah. Kemudian yang ketiga adalah bersyukur dengan anggota tubuh. Seperti ini kita datang memperbaiki kekuatan silaturahim, jangan diputuskan. Jadi ada inspirasi dengan beliau, siapapun yang mengadu kepada beliau sangat atensi, sangat punya perhatian, dan dia tidak akan memutuskan sebelum punya solusi. Itu dia. Jadi tadi itu jangan kita sadar, Dokter Irma ada bapak begini luar biasa. Kadang-kadang juga ada perjuangan selesai atau tidak, tapi itulah yang penting, ada Tuhan Rasulullah. Bekerja tidak wajib berhasil, tapi wajib berusaha. Berhasil dan tidaknya Allah segala yang memberikan keberkahan dan menurunkan, tetapi ketahuilah berhasil dan tidaknya di sinilah kepuasan batin dan nilai-nilai seperti berkasih untuk menjadi yang baik. Saya kira inilah sebagai mudah-mudahan syukuran ini. Yang pertama doa besar kepada Prof. Nasruddin, alhamdulillah dengan keberkahan hidup, sehat walafiat, segala macam bala dan wabah yang kita semua. Amin. Kalau ada pembagian yang nasihat sepulang berikutnya, kalau ada yang berbahagia bahagia, dan kalau ada yang bahagia, apa? Ini salah disyukuri. Amin. Nah, disyukuri. Nah, itu tadi. Nah, apa yang Fasalili, jangan lupa melakukan sholat. Walaupun tidak berkorban, maka bisa jadi korban.
Demikianlah saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz.